yang harus kita seleksi ketika kita mendengar kisah-kisah orang alim, orang soleh. Kisahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, dan kisah tersebut tidak bertentangan dengan akal kita. Maka Bapak Ibu jamaah, ada beberapa yang kami dengar kisah-kisah yang disampaikan, mungkin para dai yang kurang selektif dalam memilih kisah yang akan dia sampaikan. Ada seorang ulama yang membaca surah Yasin antara maghrib dan isya sebanyak 6.000 kali. Itu sangatlah tidak masuk akal. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kalaulah keutamaan bisa membaca 6.000 kali surah Yasin antara maghrib dan isya, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengamalkannya. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita bersyukur karena pagi ini masih Allah titipkan amanah kepada kita, yaitu amanah jasad. Badan kita ini masih Allah berikan nyawa sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah pagi ini. Kemudian juga Bapak Ibu, tak bosannya kita mengirimkan sepotong doa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah, salawat yang sering kita sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syafaat bagi kita nantinya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan pagi ini kami ingin membahas kisah dalam Al-Quran dan kemudian bagaimana menanggapi kisah-kisah yang ada dalam Islam. Maka Bapak Ibu, seringkali para dai muballigh menyampaikan kisah-kisah Islam untuk menguatkan hati kita, untuk memberikan perumpamaan-perumpamaan orang-orang terdahulu. Maka Bapak Ibu, kita harus melihat dari mana sumber kisah itu, karena tentunya tidak bisa kita hanya menerima kisah-kisah yang tidak jelas sumbernya. Apakah itu hanya cerita-cerita yang dibuat? Apakah itu cerita-cerita yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam? Maka Bapak Ibu, inilah yang akan kita bahas pagi ini. Maka kita melihat pada surah Hud, yaitu ayat yang 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fawadaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqqa wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan di ayat 120 ayat surah Hud ini Allah menyampaikan, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka ketika kita mendengarkan kisah-kisah Islam, yang paling tinggi, yang paling istimewa adalah kisah-kisah yang bersumber dari Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran ini yang penuh dengan ibrah, yang penuh dengan pengajaran. Yang pertama adalah kisah para nabi dan rasul. Tentu Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah sampaikan bahwa kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah para rasul, para nabi-nabi sebelum kamu,
untuk meneguhkan hatimu. Tentu bukan hanya meneguhkan hati Nabi Muhammad, tetapi hati kita. Kalau kita sedang berdakwah mengajak orang dalam kebaikan, maka ingatlah perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Ketika kita dicela, dicaci oleh orang lain, maka ingatlah bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah dihina. Nabi Muhammad adalah kecintaan atau Habibullah, kekasih Allah, tetapi dia masih juga dapat hinaan. Maka dengan melihat cerita ini, kisah yang ada dalam Al-Quran ini bisa meneguhkan hati kita. Maka ketika kita mendengar kisah-kisah, melihat di dalam Al-Quran ini, maka kita membenarkannya dengan keimanan kita. Tidak perlu kita pertanyakan, tidak perlu kita sangkal, karena ini sumbernya dari Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Kemudian juga di Al-Quran seringkali diceritakan kisah-kisah yang seorang yang bukan Nabi tapi Allah berikan hikmah. Di antaranya adalah kisah Luqmanul Hakim yang menasihati anaknya, kisah Ashabul Kahfi yang mereka Allah berikan keistimewaan, mereka masuk ke dalam gua dengan ratusan tahun dan mereka masih hidup untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, mendengar kisah-kisah ini kita hanya mengimani, membenarkan hal tersebut, tidak perlu kita pertanyakan karena itu bersumber dari Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran juga memberikan kisah atau informasi yang itu belum terjadi dan akhirnya terjadi. Kita melihat keistimewaan Al-Quran ini. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup di sekitaran Mekah, maka Abu Lahab itu sering mencela Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kalau kita lihat ayat ini, ketika turun ayat ini, Abu Lahab masih hidup, masih berada di sekitar Rasulullah SAW. Kalau misalnya Abu Lahab ingin membuktikan yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah salah, maka dia masuk Islam, batallah ayat tadi. Dia beriman, mengakui beriman, dia masuk taat kepada Allah, masuk dalam Islam dan taat kepada Allah, maka batallah ayat tadi. Tetapi tidak sanggup lidah Abu Lahab untuk mengucapkan syahadat, untuk beriman kepada Allah. Maka Bapak Ibu, ketika kisah yang datangnya dari Al-Quran, maka kita mengimaninya, meyakininya, tidak ada sedikit pun ruang untuk kita meragukannya. Itu yang pertama, kisah dalam Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, ada kisah Israiliyat, kisah yang datang dari kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Maka Bapak Ibu, para ulama menjelaskan ada 3 sikap kita. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kisah-kisah yang datang dari Israiliyat, dari kaum Yahudi, kaum Nasrani itu sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran, maka tidak apa-apa kita menerima. Sahih, kita terima kisah tersebut, kita terima cerita tersebut. Apa contohnya? Ketika Rasulullah SAW dibawa oleh pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam, maka di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta yang namanya Bukhairah. Ketika Bukhairah itu melihat Rasulullah SAW, Bukhairah itu mengatakan, wahai anak muda, di dalam dirimu saya melihat ada tanda-tanda kenabian. Dan itu tanda-tanda itu sesuai dengan apa yang disebutkan di kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Taurat. Maka
kalau nantinya saya diberikan kesempatan, saya akan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh engkau wahai anak muda. Maka Bapak Ibu, ketika kisahnya atau ceritanya sesuai dengan ajaran Islam, maka boleh kita benarkan, maka boleh kita yakini. Tetapi yang menjadi landasannya tetaplah Al-Quran. Yang menjadi landasannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah nantinya. Kemudian Bapak Ibu, sikap yang kedua menanggapi Israiliyat ini adalah tawakuf, tidak membenarkan dan tidak menyalahkannya. Kalau ada kisah-kisah yang menjelaskan tentang kenabian, tentang kemuliaan-kemuliaan lainnya, maka sikap kita yang kedua adalah tawakuf. Apa tawakuf itu? Kita tidak membenarkan tapi tidak juga menyalahkannya. Kemudian yang ketiga, kisah Israiliyat yang datang dari kaum Yahudi dan Nasrani, dan ini adalah batil, tidak bisa kita terima. Apa contohnya? Di dalam keyakinan orang Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang suka mabuk. Bahkan di dalam penjelasan mereka, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mandi dengan khamar, dengan anggur yang sudah menjadi khamar. Maka para Nabi Sulaiman dan para sahabat-sahabatnya, para tentaranya itu mandi dengan khamar. Maka tidak mungkin seorang nabi melakukan hal tersebut. Maka ini adalah batil, tidak bisa kita terima. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka menanggapi Israiliyat ini bisa kita terima kalau sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian bisa juga tidak kita terima dan tidak kita tolak kalau itu tidak bertentangan tetapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita tolak karena jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu, tidak semua kisah-kisah yang kita dengarkan ataupun kita melihat di buku-buku, kalau sudah berkaitan dengan Nabi, dengan Rasul, itu bisa kita terima mentah-mentah. Tidak Bapak Ibu. Kalau itu bertentangan, kalau itu bahkan menghinakan seorang Nabi dan Rasul, maka kita tolak informasi atau kisah tersebut. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah dari orang yang memiliki hikmah atau orang-orang yang memiliki keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para ahli hikmah, orang soleh, orang alim. Maka seringkali kita mendengar ada kisah-kisah bukan dari Nabi, bukan dari Rasul, tetapi ada sebagian yang Allah berikan keutamaan, yaitu orang-orang soleh. Bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibu? Apakah ketika kita mendengar cerita-cerita tentang orang soleh semuanya bisa kita terima? Tentu tidak Bapak Ibu, karena mereka juga orang sebagaimana biasanya, mereka juga manusia yang memiliki keterbatasan. Beda dengan para rasul. Maka para rasul Allah berikan mukjizat. Mereka memiliki mukjizat yang Allah berikan. Tetapi orang-orang soleh atau orang-orang alim itu juga memiliki keterbatasan. Maka Bapak Ibu harus kita selektif, harus kita pilih-pilih. Jangan sampai kita karena ini cerita orang soleh, cerita orang alim, lalu kita tidak lagi menseleksinya dan kita terima. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita seleksi ketika kita mendengar kisah-kisah orang alim, orang soleh, kisahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, dan kisah tersebut tidak bertentangan dengan akal kita. Maka Bapak Ibu jamaah, ada beberapa yang kami dengar kisah-kisah yang disampaikan, mungkin para dai yang kurang selektif dalam memilih,
kisah yang akan dia sampaikan. Ada seorang ulama yang membaca surah Yasin antara maghrib dan isya sebanyak 6.000 kali. Itu sangatlah tidak masuk akal. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kalaulah keutamaan bisa membaca 6.000 kali surah Yasin antara maghrib dan isya, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengamalkannya. Kemudian ada juga cerita orang soleh yang mengatakan dia tidak tidur 40 hari 40 malam. Maka ketika cerita-cerita kisah tersebut sampai kepada kita, maka kita harus menseleksinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau ada keutamaan 40 hari 40 malam, tidak tidur-tidur, tidak makan, hanya beribadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama melakukan hal tersebut. Maka Bapak Ibu, agama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Al-Qur'an menyampaikan kepada kita, faqsasil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah mereka, semoga kalian menjadi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Kemudian di surah Yusuf ayat 111 Allah berfirman, laqad kana lakum fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya kami telah menceritakan kisah-kisah mereka. Kisah-kisah siapa? Kisah-kisah Rasul. Ibratul liulil albab, menjadi pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Maka Bapak Ibu, jangan sampai, mohon maaf, karena seseorang menyampaikan kisah, menyampaikan cerita-cerita yang sumbernya kita tidak mengetahuinya, tetapi mematikan akal kita. Kita tidak memakai lagi akal kita. Karena Allah seringkali di dalam Al-Quran mengajak kita untuk memakai akal pikiran kita. Seringkali Allah mengajak kita untuk memikirkan apa yang kita terima informasi. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, hati-hatilah ketika kita menerima informasi terhadap kisah-kisah yang masuk dalam agama Islam kita ini. Agama Islam kita ini sangat menjunjung akal pikiran. Maka seseorang yang beragama maka akan kuat keimanannya dan juga semakin tajam akal pikirannya, bukan menguatkan keimanan dan mematikan akal pikirannya. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kami memberikan kesimpulan atau memberikan cara kita untuk menseleksi kisah-kisah yang akan kita terima, baik dalam pengajian, baik dalam apapun itu, pembelajaran dan segala macamnya. Yang pertama, menyikapinya dengan keimanan. Dengan keimanan apa maksudnya? Kita tidak perlu mempertanyakan kembali. Maka menyikapi dengan keimanan ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Kalau ada kisah di dalam Al-Quran, maka kita sikapi dengan keimanan, tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang kedua, kita sikapi dengan akal. Kita selektif dengan akal. Kalau ini tidak bisa diterima oleh akal kita, karena dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, maka itu bisa kita tolak kisah tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan hati. Karena Bapak Ibu, banyak sekali kisah-kisah yang mungkin benar Bapak Ibu, mungkin benar dalam artian tidak menyalahi ajaran Islam, tetapi dia diterima oleh akal dan juga diterima oleh hati kita. Sebagaimana kisah seorang perempuan, mohon maaf, seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, dan kemudian itu menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga. Maka itu bisa kita terima Bapak Ibu, dan dalilnya pun ada, diceritakan Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua, selektiflah kita menerima penyampaian kisah-kisah, karena seorang dai
termasuk kami sendiri yang menyampaikan, itu tidak terlepas dari kesalahan, keterbatasan sebagai manusia. Maka Bapak Ibu, mari kita saling mengingatkan kalau misalnya ada penyampaian-penyampaian yang kurang tepat, atau ada kisah-kisah yang kita ketahui ketidaksesuaiannya dengan ajaran Islam, maka tidak apa-apa kita ingatkan. Mudah-mudahan dengan hal tersebut terjauhlah kita dari khurafat, kisah-kisah tahayul, kisah-kisah yang dibuat-buat. Karena Bapak Ibu, di Indonesia ini kita sangat suka sekali hal-hal yang berbau mistis, hal-hal yang kalau tidak masuk akal sangat mudah diterima. Ada kisah ini, ada kisah itu, ada kisah genderuwo, ada kisah pocong. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, jangan sampai kita terbawa arus dengan kisah-kisah tersebut yang bisa menodai, mengotori keimanan kita. Jangan sampai kita menerima informasi atau kisah-kisah yang tadinya kita terima tadi merusak keimanan kita kepada Allah. Maka itulah Bapak Ibu penyampaian kami pagi ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, kalau kita bisa memilih mana yang benar dari ajaran Islam, mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.